Sebelum kita untuk membuka acara pada pagi hari ini, kita pantun dulu ya. Oke, nanti bilang cakep seperti itu. Ya cakep saya. Ya, kita semua lah, masa Pak Kudo saja. Oke, ada meja terbuat dari baja. Meja rusak dipukul palu. Sebelum presentasi dibuka, ku ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan waktunya untuk hadir di acara ini, yaitu acara aksi nyata atau diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sebelum acara dimulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini dengan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut langsung saja deh Bapak Ibu, kali ini saya berniat untuk menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif. Berikut adalah merupakan aksi nyata saya sebagai salah satu tugas calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini ada 8 konsep utama modul budaya positif. Antara lain, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, nanti kita akan belajar mengenai disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Memang lumayan banyak materinya pada kesempatan kali ini. Semuanya semangat ya, jangan lepas, jangan kendor semangatnya. Oke, nah, lanjut. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru itu yang seperti apa Bapak Ibu? Bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Bapak Ibu pastinya sudah sangat mengenal ya, apa itu pembelajaran yang terdiferensiasi. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau mengungkapkan pendapatnya apa itu pembelajaran yang terdiferensiasi? Monggo. Iya, bahwa pembelajaran yang terdiferensiasi itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau berpusat pada siswa. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa filosofi pendidikan itu harus yang menghamba pada murid. Menghamba pada murid itu yang seperti apa ya? Tadi berpusat kepada siswa. Jadi semua kegiatan, semua pembelajaran itu dipusatkan melihat perkembangan dan kebutuhan siswa. Bahwa pembelajaran juga itu harus menuntun. Tidak hanya kita mendidik saja, mentransfer ilmu, tapi juga kita menuntun. Kembali lagi, di
tujuannya bahwa setiap siswa belajar itu sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Untuk apa? Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Muaranya ke sana, tujuannya ke sana, bahwa pendidikan itu harus membangun karakteristik siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu nggih dimensi-dimensi apa yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Nyanyi aja yuk, nyanyi bersama-sama supaya semangat. Apa itu isi dari profil pelajar Pancasila? Ada berapa dimensi? 6. Yuk, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan. Wah, senang sekali saya ada semangat. Keenam dimensi ini, tujuannya muaranya ke sana, bahwa pendidikan itu harus menuntun, menghamba pada murid, kemudian disesuaikan dengan perkembangan anak dan bakat minatnya masing-masing, dan disesuaikan dengan sosiokultural yang ada di daerahnya masing-masing, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai disiplin positif. Untuk mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila itu dibutuhkan ini, salah satunya disiplin positif. Bapak Ibu pasti mengetahui ya apa itu disiplin. Taat, patuh, taat peraturan, patuh peraturan yang ada. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Mendapat kepatuhan. Nah, kita sering menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Males, gak enak. Disiplin itu sepertinya menyiksa, tidak nyaman kan? Biasa seperti itu. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dini sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berada dari dalam, betul, dari dalam dirinya sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik itu pengaruhnya dari luar, betul sekali. Nah, kita garis bawahi nilai-nilai kebajikan ini, nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, kesadaran ini merupakan motivasi intrinsik serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, ancaman, sogokan, dan hukuman ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, bahwa anak-anak
melakukan kedisiplinan karena takut dihukum, karena ingin mendapatkan penghargaan atau sogokan ini. Nah, itu masuk pada motivasi ekstrinsik. Kita garis bawahi tadi yang nilai-nilai kebajikan yang ada dalam disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sama dengan kalau yang biasa kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Biasanya apa Bapak Ibu? Nilai yang baik dalam sehari-hari, nilai moral. Nah, biasa kita mendengar itu nilai moral. Nah, ini sama dengan nilai kebajikan. Bahwa nilai ini yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Berikut Bapak Ibu contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Sebenarnya ada beberapa institusi atau organisasi yang menjelaskan atau memaparkan mengenai nilai kebajikan. Namun saya tertarik dengan 3 organisasi atau institusi. Yang pertama, Profil Pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu nggih? Tadi nilai-nilainya ada 6 dimensi. Menurut saya, kenapa saya tertarik dengan nilai yang ini? Saya menganggap bahwa nilai ini itu seperti sudah mewakilkan segala nilai-nilai yang kita butuhkan. Saya tertarik dengan ini karena menurut saya sudah mewakilkan semua. Nah, organisasi yang kedua itu adalah dari Ibu, Primary Years Program atau PYP. Nah, isinya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kreativitas, percaya diri dan komitmen. Yang selanjutnya, organisasi selanjutnya adalah The 7 Essential Virtues. Isinya adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, nilai-nilai ini yang mendukung disiplin positifnya anak-anak atau juga kita bisa untuk diri kita juga sebagai pendidik supaya untuk menghargai diri kita sendiri dan sebagai teladan bagi siswa-siswi kita nantinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi seseorang itu melakukan disiplin budaya positif itu ada dasarnya, ada kebutuhannya, ada yang melatar belakanginya. Salah satunya adalah kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Nah, jadi seseorang itu melakukan suatu hal pasti mempunyai tujuan masing-masing. Nah, semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dengan segala usaha yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi. Jadi seorang melakukan sesuatu itu karena ingin memenuhi kebutuhan dirinya. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini yang paling dasar. Kebutuhan bertahan hidup itu yang seperti apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu?
Apalagi kesehatan, pendidikan, mana ini nggak bisa ini ya? Tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu yang paling dasar. Yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Misal Bapak Ibu sudah sehat, makan tercukupi, pakaian sudah ada, tempat tinggal sudah ada, tapi kalau nggak punya teman, bagaimana rasanya? Seperti terkucil ngangge. Itu adalah kebutuhan kita untuk mempunyai teman, memiliki kelompok, berinteraksi. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar kita untuk rasa diterima, dipedulikan. Nek dicuekin, kalau dicuekin kan nggak senang ya, mutong ya. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan kita, memiliki suatu kelompok, berinteraksi. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Nah, makan sudah, papan sandang, punya teman. Selanjutnya kesenangan, bersenda gurau dengan teman, bermain, ya kan? Kalau nggak bercanda kan nggak asik ya. Kita berkumpul di kantor bersama-sama sepaneng terus kan ya nggak enak ya. Ya kan Pak Jon? Pak Jon jangan sepaneng. Kalau sepaneng nanti cepat tua. Nanti cepat tua ya. Atau mungkin sudah tua. Mengoleksi barang yang disenangi, beli apapun yang disukai. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan kita. Itu kebutuhan loh ya. Kebutuhan kesenangan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Apalagi anak-anak itu di usia perkembangannya sekarang itu pengennya sudah pengen bisa sok-sokan mandiri. Nah, aku bisa sendiri Bu. Aku pengen, apalagi kelas 6 ya sekarang ya, waktunya dia memilih sekolah. Gimana? Iya, mau mengeksplor apa yang dia suka, pengennya seperti apa, mau sekolah di mana. Nah, itu masa-masa perkembangan dia itu membutuhkan kebebasan. Dia pengen milih sendiri apa yang dia suka. Dia merasa bisa mengendalikan dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian adalah penguasaan. Penguasaan itu mengenai bahwa ada seseorang, beberapa anak pengennya dia itu seperti mengetuai kelompoknya. Gimana? Mau diakui, iya. Dia merasa aku yang paling bisa. Nah, itu adalah kebutuhan dasar dia, bahwa dia itu mau dianggap sebagai pemimpin. Merupakan penguasaan dia inginnya diakui. Nah, seperti itu. Pengennya didengar. Ya, Bapak Ibu, berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Misalnya kalau salah satu kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, akibatnya adalah siswa akan melakukan undisipliner atau tidak disiplin. Kenapa kok mereka tidak disiplin? Karena salah satu kebutuhan dasar yang dia miliki, dia inginkan itu tidak terpenuhi. Seperti itu. Selanjutnya mari kita membahas mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, dari kebutuhan dasar tadi, untuk memenuhi kebutuhan itu
yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tujuannya untuk apa tadi? Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ada 3 Bapak Ibu motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah ini pointernya gimana? Diantar aja. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Bahwa seorang itu melakukan disiplin karena dia itu takut dihukum. Aku wedi dihukum, aku takut dihukum, makanya saya berangkat pagi. Saya takut dimarahin, makanya saya mau bersih. Nah, itu motivasinya. Dan menghindari ketidaknyamanan ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang selanjutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau dapat nilai 100, saya mau apa lagi ya? Agar pengen mau belajar sungguh-sungguh supaya dapat nilai 100 biar diberikan penghargaan atau hadiah atau reward dari bu guru. Saya mau mendapatkan bintang dari bu guru. Nah, makanya itu adalah motivasinya dia agar mendapatkan penghargaan. Nah, murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, mendapatkan imbalan ini atau penghargaan dari orang lain ini adalah termasuk motivasi ekstrinsik dari luar. Motivasinya dari luar. Yang selanjutnya adalah menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Kalau dia merasa saya mau bersih-bersih karena saya merasakan kenyamanan, saya itu merupakan tanggung jawab saya sebagai warga sekolah. Nah, itu berarti dia termotivasi intrinsik sudah dari dalam dirinya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Dan ini merupakan motivasi intrinsik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau lanjut? Boleh, saya sebentar. Boleh, monggo. Gini, kalau saya mengamati tadi motivasi kan ada 2. Yang pertama adalah ekstrinsik, yang kedua adalah intrinsik. Kalau saya boleh menggambarkan atau menggunakan kata lain, kalau intrinsik berarti itu bisa dikatakan eksternal. Kalau intrinsik bisa dikatakan internal. Cuma berbeda bahasa gitu aja. Ya, beda bahasa sama maksudnya. Iya, bisa dikatakan seperti Karena itu. bahasa ini merupakan bahasa yang bukan saya dengar gitu. Terima kasih. Oke, ya sama persis. Ekstrinsik itu ya eksternal, kalau intrinsik itu internal dari dalam diri. Sama persis. Itu merupakan sinonim. Oke, Bapak? Siap. Lanjut? Oke. Lanjut. Nah, dari motivasi perilaku tersebut, ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah penghargaan. Mari kita lihat akibat dari hukuman itu seperti apa. Oke, anak itu disiplin, bisa disiplin dari hukuman ini. Misal kita berikan hukuman, anak akan disiplin. Tapi akibatnya adalah bahwa hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman. Hukuman itu bisa dari verbal, perkataan, atau juga dari bentuk fisik. Dia akibat
tidak nyaman dan menyakitkan. Murid menjadi takut, bersifat memaksa, wes pokoknya lari yo lari, itu namanya hukuman. Salto, wes pokoknya hukuman itu memaksa, mendadak, oleh yang memberikan itu mendadak. Sehingga akibatnya apa Bapak Ibu? Murid itu menyembunyikan kesalahannya. Jadi dia itu tidak jujur. Nah, murid juga akan menjadi rendah diri. Dia akan tidak percaya diri. Aku dihukum, saya dihukum kok rasanya saya bersalah banget. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, penghargaan. Bapak Ibu saya cerita sedikit deh. Yang saya kira penghargaan itu baik, positif untuk anak-anak, ternyata ada sisi negatifnya. Saya kira dulu adanya penghargaan itu bisa memotivasi siswa berlomba-lomba untuk dapat meraih kebaikan di dalam diri anak. Ternyata tidak Bapak Ibu. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Seringkah memberikan penghargaan kepada anak-anak? Kadang-kadang ya. Biasanya penghargaannya bentuknya apa? Penghargaannya bentuknya apa Ibu? Pujian. Dan berarti itu maksudnya di verbal ya. Oke, verbal. Ada yang bentuk barang? Ada ya. Beberapa kali ya. Ternyata yang diperbolehkan itu penghargaan yang dari verbal. Kalau dari verbal itu anak merasa diapresiasi. Kalau anak pinter, kita beri tepuk tangan, kita beri ucapan bagus, pinter. Ya anak sopo kuwi. Tapi kalau misal anak berbuat salah atau misalnya menjawab tapi kurang tepat, nah itu juga ya jangan disalahkan ya. Salah tidak seperti itu, jangan deh. Tapi dengan perkataan oke, bagus, namun masih kurang tepat. Ada yang bisa menambahi, contohnya seperti itu. Jadi itu anak merasa tidak down perasaannya, diberikan penguatan. Yang saya tadi ya lanjut ya, yang saya kira penghargaan itu bagus buat anak supaya anak itu termotivasi. Ternyata ada sisi negatifnya, ada sisi gelap. Monggo Bapak, boleh? Bapak Nuryanto ini habis sosialisasi penulisan ijazah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Monggo Binara. Gak malu-malu gak malu. Saya lanjut ya. Ternyata ada sisi gelap dari suatu penghargaan itu. Apa efeknya? Yang pertama itu tidak efektif. Yang kedua merusak hubungan atau sifat iri. Ternyata saya tidak berpikir sejauh itu. Jika anak yang salah satu anak diberikan penghargaan, misalnya dikasih buku atau apapun, ada siswa yang iri, pengen juga, cah kae entuk kok aku gak entuk. Itu akan merusak hubungan pertemanan. Dan juga bisa saja anak yang lain sebel juga dengan gurunya, merasa dia kurang mampu. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin tapi kok belum berhasil, kan rasanya sebel ya. Saya sendiri sebagai dikatakan sudah tua, wes mudeng, saya itu sudah berusaha semaksimal
semaksimal mungkin, tapi kok masih pencapaiannya masih kurang, dan lihat orang lain yang berhasil, kan rasanya sedih ya. Seperti itu. Ternyata kemudian mematikan kreativitas. Loh, kenapa kok mematikan kreativitas, padahal itu bisa saja buat motivasi agar anak itu bisa lebih baik. Ternyata karena dia pengen mendapatkan penghargaan, dia mencari jalan instan dengan cara menyontek, tidak jujur. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu akibat dari suatu penghargaan. Yang selanjutnya, menghukum dengan sistem ranking. Bapak Ibu, masih ada yang memberikan ranking kepada siswanya? Masih. Nah, ada yang enggak? Tidak, betul. Yang benar setelah kita masuk di kurikulum 13 itu sudah tidak ada perankingan, Bapak Ibu. Masuk ke, apalagi kita masuk ke kurikulum merdeka ini ya, sudah tidak ada sistem perankingan sama sekali. Untuk Bapak Ibu yang masih memberikan ranking, mohon harap ini sudah akhir semester, dibusek rankingnya dibusek. Padahal di aplikasi rapat sudah tidak ada itu loh ya, tidak ada kolom ranking berapa, sudah tidak ada. Nah, itu akan mematikan rasa percaya dirinya siswa. Selama ini dia sudah berusaha, berjuang, ternyata tidak mendapatkan ranking, kan kasihan. Seperti itu, ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Nah, seperti saya baru saja kemarin itu melakukan post test modul 1, Bapak Ibu, di tugas calon guru penggerak. Di situ tidak ada nilainya. Saya itu merasa, misal ya, entah saya dapat nilai berapa. Kalau saya dapat tahu nilai saya dan ternyata jelek, pasti saya sedih sekali. Nangis pasti ya. Makanya saya bodo amat lah entah nilainya berapa. Yang pasti saya sudah mengerjakan sebaik mungkin. Meski begitu, kalau mendapatkan nilai bagus ya alhamdulillah, kalau tidak ya jangan tahu lah, jangan sampai tahu. Jangan pokoknya. Karena sudah berusaha. Iya, itu berasa kalau misalnya dapat nilai rendah itu rasanya pasti sedih ya, Don ya. Nah, ini merampas hak menghargai dirinya. Baguslah itu LMS-nya dan nilainya itu menghargai kita yang nilainya rendah ya. Terima kasih loh. Selanjutnya Bapak Ibu, kita membahas mengenai konsep disiplin yang identitasnya sukses sekarang. Nah, yang pertama adalah konsekuensi. Yang selanjutnya adalah restitusi. Mari kita lihat konsekuensi itu apa. Konsekuensi itu Bapak Ibu penguatan jangka pendek. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu tahu konsekuensi? Konsekuensi resiko ditanggung sendiri. Resiko ditanggung penumpang. Nah, konsekuensi itu adalah stimulus dan respon. Seorang melakukan suatu hal pasti ada konsekuensinya, entah itu konsekuensi yang baik ataupun yang buruk. Selanjutnya, akibat dari konsekuensi itu perlu monitoring yang berkelanjutan. Jadi kita harus melihat perkembangan siswa dari konsekuensi itu. Kemudian dengan adanya konsekuensi, murid menjadi
jadi menghormati peraturan karena dia sudah tahu konsekuensinya apa jika dia melanggar, maka dari itu dia bisa menghormati peraturan itu. Kemudian selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena dia sudah tahu konsekuensinya apa jika dia melakukan kesalahan, jadi kan dia tidak bisa mengoreksi dirinya sendiri. Nah, itu adalah akibat dari konsekuensi. Restitusi, mari kita lihat apa itu restitusi. Nah, restitusi ini adalah konsep disiplin yang terbaik, yang terbagus, yang akan selanjutnya kita pelajari. Akibat dari restitusi itu murid dapat bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Kemudian restitusi itu fokus pada pemecahan masalah, namun pada jangka yang panjang. Kalau konsekuensi ini kan jangkanya pendek. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan restitusi ini juga dapat dirinya itu memegang kontrol dirinya sendiri. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya dari kegiatan restitusi ini. Selanjutnya kita membahas mengenai konsep disiplin dengan menggunakan pendekatan restitusi. Kita cari tahu dulu apa sih itu restitusi. Restitusi, Bapak Ibu, itu adalah salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif kepada murid. Selain tadi hukuman, penghargaan, konsekuensi, nah ini salah satunya cara menanamkannya dengan menggunakan pendekatan restitusi. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen pada tahun 2004. Apa sih ciri-cirinya restitusi itu, Bapak Ibu? Nah, berikut adalah ciri-cirinya. Bahwa restitusi itu menebus kesalahan, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahannya. Memperbaiki hubungan. Restitusi ini merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman tadi kan paksaan, ya maksa, kudu melayu ya melayu, menyakitkan. Nah, ini berbeda dengan hukuman tadi. Bahwa restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Nah, ini merupakan tadi restitusi adalah motivasi intrinsik. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita perlu mengetahui mengapa seseorang melakukan undisipliner. Dicari tahu kebutuhan dasarnya apa, mengapa kok dia sampai melakukan hal yang melanggar peraturan. Selanjutnya ciri-cirinya adalah fokus pada karakternya, bukan tindakan. Jadi kita itu menanamkan karakter, bukan suatu tindakannya agar dia jera, tapi kita masukkan karakter-karakter tadi. Salah satunya nilai kebajikan yang tadi. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita bersama-sama mencari solusinya, bukan saling menyalahkan satu sama lain, seperti itu. Lanjut, nah kita lihat perbedaannya antara hukuman, konsekuensi
sepatu warna hitam. Mari kita lihat hukuman itu seperti apa. Guru menghukum siswa lari lapangan 3 kali. Nah, hukuman ini kan tidak ada hubungannya dengan terlambat dan memakai sepatu putih kan. Memaksa ini harus lari, tidak nyaman, menyakitkan. Nah, ya kan, capeklah lari 3 kali keliling lapangan. Nah, guru marah sehingga muridnya menjadi takut. Besok tidak diulangi lagi, tidak terlambat lagi. Karena apa? Takut dihukum. Selanjutnya, konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Contohnya, nah, guru memberikan konsekuensi untuk pulang ganti sepatu. Boleh masuk, boleh mengikuti pelajaran, tapi kamu harus pulang dulu. Itu konsekuensinya, karena kamu tidak memakai sepatu yang semestinya. Gurunya tegas ini, dan siswa menghormati peraturan. Ya bu, boleh wes pulang naik ojek. Ya balik pernah ya, harus balik lah. Besok dikasih hukuman kalau pulang. Selanjutnya adalah restitusi. Nah, seperti ini caranya kalau restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Ada contoh tindakan guru, monggo mari kita perhatikan bersama-sama. Mari kita cari perbedaannya, mana yang restitusi, mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Apa Bapak Ibu? Hukuman. Catat sendiri-sendiri ya. Jangan kasih berapa Bu? wah, itu penghargaan. Tidak boleh. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, kok harus pinter-pinter. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo, ada yang bilang konsekuensi, ada yang bilang hukuman. Pak, ada hukuman, mari kita lihat. Aku langsung bener. Hukuman betul. Menggantikan kertas konsekuensi, membersihkan konsekuensi, tidak mengenakan sepatu hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan tadi ada yang galau ya, konsekuensi atau hukuman. Yang benar adalah konsekuensi.
Cap. Mari tebak gambar. Mari tebak gambar. Ranger. Saya. Ya ya Pak Firdaus. Pinjam ke meja. Pinjam ke meja, apakah benar? Tepuk tangan. Terima kasih. Yang kedua, Nah, monggo yang lain. monggo yang lain. Oke, monggo yang lain. Apa? Mana tadi ya? Kepitek. Kira-kira itu satu. Kira-kira itu satu. Silakan kamu. Pinjam ke meja. Udah tadi. Ayo silakan itu terus hitung. Pinjam ke mana? Sudah kita dia. Monggo. Ini waktunya 10 detik. Banyak ya. Harga pas. Ini bandrol, ini WP, ini adalah kartu as. Harga pas. Orang itu ditawar. Lanjut. Kalau cuma main enggak apa-apa. Iya, main aja nggak apa-apa. Apa ini? Dilarang ngorok. Pintunya ngopo wis Tidur siang. Ini kan silang. L-nya dicoret. Tidur siang. Ayo duduk. Tidur siang. Selanjutnya ada lagi nggak ya? Nah, dua akeh ini. Oke. Apa ini apa? Pohon iki orang buta. Rambutan, pohon rambutan roboh. Kenapa roboh? Ini apa Bapak Ibu? Robot. T-nya dicoret ganti H. Tepuk tangan. Aku jadi yang main jeruk kuno kok, Bu. Alah, aku sih kedisian ya Pak. Memberi kesempatan sama yang lain. Nek mau nek ada 50 ribuannya mesti lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut. Jangan kendor semangatnya, semangat. Semangat. Lanjut. Nah, kita sekarang belajar pada 5 posisi kontrol restitusi. Tadi ada tindakannya, ini orangnya, orang yang melakukan restitusinya. Ada 5. Yang pertama adalah sesuai dengan gambarnya adalah posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Oh iya, untuk posisi penghukum ini Bapak Ibu, itu nada bicaranya tinggi, keras, guru marah, suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot, menunjuk, menghardik. Nah, itu posisinya dia sebagai seorang guru, sebagai penghukum. Kalau posisinya sebagai pembuat rasa bersalah, itu nada bicaranya halus, nelongso, sedih. Bahasanya, bahasa tubuhnya seperti merangkul, dekat dengan anak, lesu. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Kalau teman ini lebih ke akrab ya, nada bicaranya akrab, guyon dengan siswa, bercanda, bahasa tubuhnya senyum.
sebagai pemantau. Kalau pemantau ini yang lebih ke formal, nada bicaranya biasa aja, ekspresinya juga biasa, datar. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Kalau manajer ini nadanya tulus, penuh dengan kasih sayang, bahasa tubuhnya mendekat dengan murid, ngelus-ngelus, seperti itu. Ini posisi kontrol restitusi. Selanjutnya kita contoh penerapan pada siswa yang tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Jika sebagai seorang penghukum, bahasanya seperti ini: kamu selalu saja salah. Kamu bahasa Jawanya ngono terus. Weh, saiki meneh. Seperti itu. Nggih, nada bicaranya kasar, tinggi, nadanya tinggi, melotot, marah. Jika sebagai pembuat rasa bersalah, dia itu bahasanya halus. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, sedih rasanya belas, biar anaknya itu merasa bersalah. Kalau sebagai teman biasa aja, bercanda, ya sudah, ini tidak apa-apa, nanti Bu Guru bereskan. Bahasa Jawanya tenangno pikirmu, seperti itu. Tontonan nanti ku santai-santai, nah seperti itu. Itu posisi kontrol sebagai teman. Itu sebagai teman. Terus kemudian sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau itu bahasanya lebih ke formal. Kamu sudah melanggar, kamu sudah tahu peraturan dan konsekuensinya kan? Nah, biasa aja nadanya datar. Kalau sebagai manajer lebih halus. Seperti ini. Menurut kamu, apa yang sudah kamu langgar? Apakah kamu mau memperbaikinya? Nah, seperti itu. Itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sekarang saya mau tanya, posisi siapakah aku? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa ini, Bapak Ibu? Monggo. Penghukum. Enggak, ya apa namanya? Kok restitusi? Bu, 5 posisi kontrol tadi penghukum. Pembuat rasa bersalah. Ya, apalagi ada yang berpendapat lagi? Tidak, cincin. Pembuat merasa bersalah. 100 buat Pak Firdaus. Yang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum, Pak Hukum. Penghukum. Apa iya? Mari kita lihat. 100. 100. Yeay. Wah, memang ini dia betul Apa? dia tekor 100. Ya 100 rupiah aku duwe 1000 ya jek susuk 100 to, Pak. Gampang. Selanjutnya, apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer apakah iya? Tepuk tangan. Tangannya Pak Firdaus kasih kene kok telu. Selanjutnya, posisi siapakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayolah. Saya mau beri kesempatan yang lain. Iya. Friend. Kita lihat. Betul, teman. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ada yang pemantau, apalagi? Saya mau beri kesempatan yang lain. Oh, lah. Masih kok 300 ini. Apa?
Manajer. Berarti pemahaman Bapak Ibu sampai sini cocok ya? Cocok ya? Mendingan 300, saya 37 lah. Terus Salah satu Pak Nur tadi kok. Selanjutnya kita akan belajar pada materi keyakinan kelas. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tahu keyakinan kelas itu apa? Mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan? Apa Bapak Ibu? Keyakinan dari hati mungkin ya. Kalau keyakinan dari hati, kalau peraturan mungkin dari unsur eksternal atau dari luar. kalau peraturan dari eksternal atau luar, mari kita lihat bersama-sama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Apa alasannya? Pak Firdaus kalau ngomong bisik-bisik. Saya yakin kalau tidak pakai helm, nah Tidak. kalau ada polisi ditilang. Oke, kalau ada polisi ditilang, apalagi? Dan selamat Bu kalau jumping. Ya Allah, ada jumpingnya, Yakin kalau Astagfirullahaladzim. jatuh, Yakin kalau jatuh, kalau ada sesuatu nanti aman kepalanya. Nah, yang kedua, berarti yang pertama mengenai keselamatan ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa? Takut apa? Nah, saya mau takut polisi. Kalau sekarang takut apa? takut ketularan. Takut ketularan, kena penyakit, ya kan? Karena kesehatan ya. Yang pertama yakin bahwa keselamatan, yang kedua adalah kesehatan. Nah, itulah yang dinamakan keyakinan Bapak Ibu. Dia muncul dari dalam dirinya, betul sekali apa yang dia butuhkan. Kalau peraturan ya kan hanya sekedar peraturan, ya kan? Saya mau pakai helm karena takut ditilang. Saya mau pakai masker nanti ada razia operasi pakai masker. Nah, itu namanya peraturan. Kalau keyakinan gimana? Gurina kena pakai masker. Durin Yakin? yakin saya. Nah, ini tadi keselamatan dan kesehatan ini adalah suatu keyakinan. Kalau tadi takut ditilang adalah suatu peraturan. Jadi keyakinan itu tumbuh dalam dirinya sendiri. Nah, berikut Bapak Ibu, saya membuat keyakinan kelas di kelas 6B. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan kelas. Jadi saya bersama anak-anak berdiskusi bersama apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan di satu kelas ini, itu pengennya menjadi kelas yang seperti apa. Mereka membuat bersama-sama. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kemudian yang terakhir, menempelkan keyakinan di kelas. Jadi ini sudah disepakati bersama, kemudian ditulis bersama dan ditempelkan. Caranya membuat keyakinan kelas itu bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Misalnya kalau contoh apa ya? Harus tidak boleh ngobrol sendiri di kelas. Nah, itu kan lebih spesifik ya. Di lebih abstrak lagi, misalnya menghargai sesama teman dan guru. Nah, itu yang lebih abstrak, lebih luas. Kalau tidak boleh berbicara itu kan yang spesifiknya.
Kemudian, nah keyakinan itu dibuat dalam bentuk yang positif, Bapak Ibu, dengan kalimat yang positif. Misalnya tadi menghargai guru dan teman. Biasanya kalau yang kalimat negatif kan tidak boleh berbicara sendiri, dilarang ngobrol saat jam pelajaran. Nah itu adalah kalimat yang negatif. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dengan bentuk kalimat yang positif. Yang selanjutnya adalah sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Seperti tadi, yang dibutuhkan di kelas itu seperti apa? Yang biasanya masalah yang muncul di kelas itu seperti apa? Pastinya berbeda permasalahan di setiap kelas. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan keyakinan kelas. Setiap kelas itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Meskipun sama-sama kelas 6, ada 2 rombel. Yang A masalahnya apa, yang B juga masalahnya apa. Kita buat keyakinan masing-masing. Seperti itu, Ge? Tergantung penghuninya. Tergantung penghuninya. Yang biasanya penghuninya yang kelas A gawene ngebully kancane, ya gawe buat keyakinan kelas itu harus menghargai teman-temannya. Seperti itu. Ya? Oh, apik yo sing elek bilang ndak apa. Apik iki baik. Apik baik, Pak, sami. Yang selanjutnya berupa pernyataan universal. Jadi lebih ke bentuknya yang lebih luas seperti itu. Kemudian sedikit saja Bapak Ibu agar mudah diingat. Membuat keyakinan jangan panjang-panjang. Nanti anaknya nggak hafal, gawe-gawe dewe, membuat sendiri nggak hafal. Jadi dia tidak bisa melaksanakannya, menerapkannya. Oke? Sedikit saja biar mudah diingat. Kemudian semua warga kelas atau sekolah itu dilibatkan dalam membuatnya. Jadi ada kesepakatan bersama. Tidak hanya guru, hanya guru tok yang membuat, itu namanya peraturan. Kalau keyakinan itu dibuat bersama-sama, disepakati bersama, dan dijalankan bersama, dan itu harus secara kontinu direfleksikan. Seperti itu, nggih. Lanjut, kita masuk pada segitiga restitusi. Tadi ada posisi kontrol, ada kebutuhan dasar. Nah, selanjutnya kita belajar segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini juga adalah salah satu contoh penerapan disiplin positif. Nah, ini segitiganya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang selanjutnya validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pelaksanaannya bagaimana? Harus urut. Oke, menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi, kemudian menanyakan keyakinan. Dari tadi ngomong segitiga restitusi itu apa, Bapak Ibu? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi sesuai dengan nilai kebajikan, agar dia bisa mandiri dan bertanggung jawab atas masalahnya atau atas perilakunya. Yang pertama kita bahas mengenai menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip teori kontrol, membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Nek ora salah, ya ora mudeng bocah kuwi, itu adalah suatu hal yang baik atau yang buruk. Contohnya seperti ini. Contoh kalimatnya,
Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah kok melakukan hal seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini kalimat menstabilkan identitasnya seperti ini. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Apa itu? Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Memvalidasi tindakan yang salah, kita cari tahu pasti anak itu melakukan undisipliner atau melanggar peraturan, pasti ada alasannya. Kebutuhan apa yang dia tidak terpenuhi, kita harus cari tahu di situ. Padahal contoh kalimatnya deh, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Nah, kita cari alasannya bersama-sama. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang buatmu itu adalah sesuatu hal yang penting. Nah, ini mencari apa alasannya dia melakukan pelanggaran undisipliner. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan bahwa setiap teori kontrol itu bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi intrinsik. Contohnya bagaimana? Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati. Coba bayangkan kelas seperti apa yang menurut kamu ideal. Terus kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini adalah kalimat-kalimat untuk menanyakan pada tahap menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, ini ada contoh kasus dalam penerapan segitiga restitusi. Contohnya adalah Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Nah, bagaimana penerapan segitiga restitusi pada kasus ini? Pernah coba lihat. Nah, bahwa Pak Lukman ini mengambil posisi dirinya itu sebagai manajer dan mempraktikkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, Sabrina, mengapa datang terlambat? Mengapa kamu tidak memakai sepatu sesuai dengan peraturan sekolah? Saya juga pernah melakukan hal seperti itu, Sabrina. Nah, ini menstabilkan identitas. Nah, validasi tindakannya. Sabrina, kamu pasti memiliki alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Jadi kita cari tahu dulu alasannya, jangan terus mengherdik kamu salah memakai sepatu seperti itu, geng. Nah, ini kalau memposisikan sebagai manajer seperti ini. Tanya dulu alasannya seperti apa. Kamu sudah berusaha berangkat cepat-cepat, bisa saja kamu tidak berangkat karena sudah tahu akan terlambat kan. Nah, ini validasi tindakan. Karena Sabrina itu dia tahu bakalan terlambat, makanya dia cepet-cepet. Nah, sebagai guru, sebagai seorang manajer, kita harus mengapresiasi ini. Dia sudah mau berangkatnya cepat-cepat supaya tidak terlambat, meskipun sepatunya salah. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Karena tadi sudah tahu alasannya, jadi kita cari solusinya. Sabrina, kamu tahu kesepakatan sekolah kita
diingatkan kembali kesepakatan sekolah kita itu seperti apa. Menurut kamu apa yang sudah kamu langgar? Jadi dia bisa mengoreksi dirinya sendiri. Apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Nah, ini kan kita membantu dia untuk mencari solusi atas permasalahannya. Seperti itu, nggih. Ini adalah contoh seorang guru yang memposisikan sebagai manajer dan mempraktekkan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi saya. Kemarin ada satu contoh kasus real, ini nyata. Awang dan Akbar bertengkar yang awalnya hanyalah bercanda. Awang mendorong Akbar hingga hampir terjatuh. Secara refleks Akbar pegangan tangan Awang dan tidak sengaja tercakar dan berdarah. Berikut adalah saya menerapkan segitiga restitusi dan memposisikan diri saya sebagai manajer. Awang dan Akbar, dulu boleh nggak ini diceritakan bagaimana kronologi sampai kalian bertengkar? Ayo, siapa yang mau bercerita lebih dahulu? Awalnya bercanda Bu, saya mendorong Akbar. Iya Bu, Awang mendorong saya sampai hampir jatuh Bu. Kemudian saya refleks pegang tangan Awang, tidak sengaja tercakar Bu. Akbar tidak sengaja mencakar Awang. Ya, memang kamu berhak untuk melakukan itu. Kamu berhak membela diri, mempertahankan diri supaya tidak terjatuh. Nah, kamu bisa saja marah kan jika didorong oleh orang. Iya Bu, sebenarnya saya mau memukul Awang tapi tidak jadi. Baiklah, dulu di sini bukan mencari siapa yang salah. Mari kita menyelesaikan permasalahan ini secara bersama-sama. Kita memperbaiki situasi ini. Nah, untuk hal yang kedua, kalian tidak boleh bercanda dengan berlebihan. Nah, jangan sampai merugikan orang lain ya. Iya Bu. Sekarang kita berbicara mengenai keyakinan kelas kita. Ayo coba, keyakinan kelas mana yang belum kalian tunjukkan? Kita harus baik satu sama lain. Harus menghormati satu sama lain. Nah, ketika kalian bercanda dengan berlebihan, apakah itu dapat merugikan orang lain? Iya Bu. Awang tangannya tercakar menurut Akbar. Apa yang harus Akbar lakukan untuk memperbaiki ini semua? Membantu Awang menyembuhkan lukanya Bu. Dan saya harus meminta maaf kepada Awang. Bagaimana dengan Awang? Saya juga akan meminta maaf kepada Akbar Bu. Baiklah. Sekarang Akbar mengambil betadin untuk mengobati lukanya Awang ya. Iya Bu. Nah, itu Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi, bahwa saya memposisikan diri saya sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi pada suatu kasus siswa saya. Bapak Ibu, sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Monggo. Ini kita sudah di akhir sesi. Adakah yang mau bertanya? Sepi amat ya. Mari kita gembira. Ya, sama-sama. Adakah? Kalau nggak ada ya enak saya. Monggo, Bu Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau tanya, sebagai guru kadang-kadang kita sudah memberikan hukuman, kita sudah berusaha untuk menjaga
menjadi tadi misal manajer membuat rasa bersalah, misal terus kita juga penghukum, kita sudah berusaha menjadi apalagi tadi pemantau ya. Nah seperti itu, tapi jika tidak ada efek jera bagi si anak, tidak ada perubahan bagi si anak, apa yang strategi apa yang harus kita lakukan? Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Ibu Okta. Bagaimana kalau kita itu sudah memposisikan diri kita ya sebagai penghukum, pemantau, teman, dan terakhir sebagai manajer, dan mempraktekkan segitiga restitusi, kok anak masih begitu saja, bagaimana? Menurut saya, ya kita sebagai guru harus pintar-pintar cari strategi lain. Bagaimana caranya agar siswa itu bisa disiplin, bisa berbudaya positif sesuai dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas kita. Memang sulit Bapak Ibu untuk menerapkan, tapi ya memang itulah tugas kita. Kalau cara A tidak bisa, ya kita harus cari cara B, cara C, cara D, dan juga berkolaborasi dengan teman sejawat, kita ngobrol, kita sharing, apalagi dengan guru yang sudah senior ya. Pasti beliau-beliau ini memiliki pengalaman yang lebih luas dibandingkan kita. Nah, kita bisa ngobrol, sharing bagaimana strategi apa saja yang perlu kita berikan kepada anak-anak yang istimewa seperti itu. Gitu Ibu. Monggo ada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau pripun? Bapak, Ibu, yang di atas, yang di bawah. Coba. Oke. Pak Firdaus, monggo. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Ibu Farida pada saya. Saya tadi sedikit mencatat terkait dengan apa itu konsekuensi dan restitusi. Ini suaranya enggak? Maaf. Begini Ibu, jadi pada kenyataannya untuk melaksanakan restitusi ini seperti apa yang dikatakan Bu Oktania tadi, kalau saya tadi pilih ya, memang agak sulit karena memang karakter peserta didik ini kan berbeda-beda. Ini saya sedikit curhat nih. Ya, ini curhatan saya di kelas. Ini bukan maksudnya Mama Didi ini. Papa Didi. Maksud saya begini, hukuman itu kan merupakan salah satu penerapan tadi apa yang saya catat adalah penerapan konsep disiplin yang gagal seperti yang telah Anda jelaskan tadi. Hanya saja ketika kita melaksanakan restitusi secara utuh di dalam kelas saya, padahal di mana di kelas saya itu, ini mohon maaf ya, bukan masuk justice seseorang, ada anak kami yang nakalnya luar biasa. Saya sendiri sudah pernah menjatuhkan hukuman. Ini mohon maaf kalau tindakan saya ini salah. Saya juga sudah melaksanakan sesuai konsekuensi atas apa kesalahan yang dilakukan anak. Dan saya juga sudah mencoba mengetuk hati anak yang bermasalah di kelas saya itu. Hanya saja dari ketiga cara itu, baik itu konsekuensi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu lebih mengenai hukuman. Walaupun hukuman ini merupakan konsep disiplin yang gagal, karena tidak membentuk karakter
artinya ada bagian anak yang patuhnya karena hukuman, tapi banyak anak juga yang dengan menggunakan segitiga restitusi itu tadi juga bisa. Artinya apakah kita boleh berkolaborasi antara hukuman, konsekuensi, dan segitiga restitusi tadi itu pertanyaan saya. Jika ada kesalahan kekeliruan atas apa yang saya minta maaf. Sekian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi mengenai bagaimana jika ada kolaborasi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, kalau menurut saya sah-sah saja. Pada kesempatan kali ini itu saya mengajak Bapak Ibu untuk meninggalkan penerapan disiplin positif dengan cara hukuman dan konsekuensi, mengajak bersama-sama. Namun yang namanya perubahan yang positif kan dia tidak bisa langsung jelek, instan, langsung wapi, bagus menggunakan segitiga restitusi. Apalagi kok siswanya kan rada susah seperti itu, ya kita pelan-pelan meninggalkan penerapan disiplin dengan cara hukuman dan penghargaan dan konsekuensi itu tadi. Tujuannya apa? Ya tadi supaya agar siswa itu tumbuh karakternya. Kita bersama-sama lah secara perlahan meninggalkan disiplin itu tadi. Oke, kalau seorang anak itu mengenanya kalau sudah dihukum, dia disiplinnya kalau sudah kena hukuman kapok. Di sini bisa saja seperti itu, takut dengan Pak Firdaus ataupun guru yang lain, takut dihukum, ya kan? Tapi kan kita tidak tahu nanti kedepannya seperti apa di MTS ataupun SMP ke jenjang yang berikutnya, bisa saja dia melakukan hal seperti itu tadi. Oke, kalau hukuman itu yang paling mengena. Nah, tapi kan kita tidak bisa mencoba sedikit demi sedikit menumbuhkan rasa motivasi disiplin itu secara intrinsik seperti itu. Ada sebuah kasus Bapak, kemarin saya ikut lokal karya guru penggerak disiplin positif juga. Pembahasannya ada suatu kelas itu diajar oleh guru A manut, berprestasi, rajin, wah pokoknya yang terbaik, menang lomba apapun diapu oleh guru A. Ternyata guru A itu pindah atau mutasi diganti guru yang lain, siswa itu malah nggak sebagus yang dulu, jadi orakan, jadi nakal, segala macam. Ternyata apa Bapak Ibu, anak itu takut dengan guru yang sebelumnya. Dia berprestasi, dia disiplin karena ketakutan. Jadi kan tidak ada mengena dalam dirinya motivasi intrinsiknya untuk melakukan kedisiplinan seperti itu. Nah, kita bersama-sama mulai menerapkan sedikit demi sedikit segitiga restitusi ini supaya anak itu dapat memiliki karakter budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu nggih, Bapak nggih. Enggak apa-apa misalnya ya memang anak seperti itulah, tapi bolehlah kita sedikit demi sedikit menanamkan segitiga restitusi dan memposisikan kita sebagai manajer agar anak itu tumbuh karakter profil pelajar Pancasila itu motivasinya, perilakunya yang seintrinsik seperti itu. Oke? Terima kasih. Siap, sama-sama Bapak. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Adakah yang lain pertanyaan? Monggo. Sampun? Sudahkah?
Yang terakhir, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Sebelum kita melaksanakan segitiga restitusi, sebelum kita menerapkan disiplin positif, budaya positif, sebaiknya perilaku-perilaku yang positif itu tertanam dalam diri kita terlebih dahulu untuk menghargai diri kita dan juga sebagai teladan untuk siswa-siswi kita. Di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, sebagai penuntun. Seperti pendapat Ki Hajar Dewantara yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Mari kita bersama-sama mewujudkan pelajar yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Salam. Terima kasih. Oh, pantun, oh iya. Terima kasih Pak Tado. Pantunnya lupa. Tadi pembuka ada pantun, penutup juga pantun lagi ya. Beli ikan bersama Ningsi. Cakep. Pergi ke Malang, ke Kota Batu. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Khotimah, guru kelas 1 SD Negeri Sarirejo 1. Menurut saya, apa yang dipaparkan Bu Farida mengenai budaya positif itu sangat bagus dan bermanfaat bagi saya untuk menerapkan disiplin positif untuk siswa, karena banyak siswa yang melakukan undisipliner atau melanggar peraturan. Saya sebagai guru juga dapat memposisikan diri saya yang terbaik, yaitu sebagai posisi kontrol manager. Kemudian saya juga menjadi tahu bagaimana cara menanamkan disiplin positif yang termotivasi intrinsik dalam diri siswa dan terlebih untuk saya sendiri. Dengan diseminasi ini bisa menerapkan bersama-sama di sekolah agar terwujud budaya positif seluruh warga sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.